Pak Alvin dulu ya. Oh ya. Oke, siap. Ya, hari ini saya mengantar Pak Ahmad Dhani dan Bulan untuk melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang begitu. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76A, ya. Ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu, ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga, Bu Ai. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu fisik, identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi, ya. Nah, ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah, ke depan selain KPAI, 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang nih gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah umur. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin pembuka dari saya atas apa yang tadi dilaporkan kepada, alhamdulillah kita diterima dengan baik, ya, langsung melalui proses pengaduan secara formil, ada petugas bagian pengaduan. Setelah itu bersilaturahim dan menyampaikan penegasan kepada Bu Ketua KPA, gitu. Jadi alhamdulillah telah diterima baik, dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif soal anak. Mas Dhani, silakan. Udah cukup ya? Pak De, Bu Ketua, Ketua dulu, nanti setelahnya Pak Dhani, Bu Ketua. Ya, hari ini kami menerima laporan. agak keras Bu. Oke. Hari ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten, ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak, ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam media, bersosial, ya,
kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah, ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Tentu atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya dari sesuatu kepada anak-anak kita. Ya, ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak dia untuk identitasnya dilindungi. Ya, anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang berdampak buruk pada tumbuh kembangnya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus ya menindaklanjuti, dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbullying pada siapapun. Bu, Ya. nanti apakah nanti dari pihak KPI akan menemui SA sendiri untuk mungkin sebenarnya counseling atau mungkin sharing apa? Ya, pengaduannya kan memang dilihat dari situasi kondisi anak ya, tentu bisa ada penjangkauan, visitasi dan lain sebagainya. Tapi kan peran-peran itu nanti akan kita pelajari langsung oleh yang bersangkutan secara ya tentu saja kan orang-orang keahlian ya, dan yang psikolog yang memiliki kompetensi untuk bisa mengukur sejauh mana dampak-dampak tersebut. Kita akan Bakal manggil masih Bu dari Gading sendiri? gimana? Kan kami sedang mempelajari, Mas, baru menerima. Ya polisinya aja yang panggil, Mas. Berarti mau pidana bisa dikasih? Loh iya dong, kan Pak Alun udah bilang. Ya. Pak De, kondisinya Siapapun ya. SA Saya itu dulu kalau dari saya, Mas Dani ya. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih, Dan sama-sama, ini teman-teman. laporannya sudah kita lihat bersama ya dari KPAI. Kita akan meminta juga rekomendasi pasal-pasal pidana terkait. Ke depan. Ya. Ya. Ini laporan KPAI, dan nanti pun biasanya ketika laporan di kepolisian akan dimintai juga rekomendasi dari KPAI. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh Stigmatisasi. menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya narkoba. Misalkan bapaknya kena kasus narkoba, terus dibully anaknya, nggak boleh. Jadi tidak ada korelasi dan kaitannya sama sekali. Dan ini menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Nggak boleh di stigmatisasi, itu nggak boleh seorang anak itu. Nah itu, jadi kita akan jaga, akan siap, ini somasi terbuka, siapapun, bukan tadi hanya satu nama yang disebut, yang diduga melakukan itu. Karena apa? Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan, dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya. Melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia emas. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan. Nggak boleh ini terganggu psikososial. Pak De, kondisi SA sendiri gimana? Dampaknya ini seperti apa sih Pak De? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Gitu. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih membuli
anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Tapi kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Kondisi psikisnya SA. Membuka ruang mediasi nggak Pak De, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Ya, itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf Nggak dan ada. komunikasi ya Pak? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Pak De, kalau kondisi sendiri mungkin bagaimana? Ya, Atau curhat atau gimana? Entah dibully di sekolahnya atau seperti apa, Pak? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support gitu. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi ada Dan omongan Safia nangis atau gimana nggak sih? Iya, reaksi tadi. Ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. entah murung, entah Mungkin bagaimana? lebih Kalau murung pasti ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya Pak. Artinya banyak netizen udah yang mau bully atau mungkin secara Ya baru ini aja, baru ini aja. Setelah ada kemarin tuh apa ya? Hajatan Al kemarin. Hajatan lah, hajatan Al. Tapi tanggapan Teh Mulan sendiri seperti apa Pak Devi melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anaknya sendiri? Ya sama saya. Pak De menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dia laporkan nanti pidana, atau ada lagi? Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan lah. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tadi? Iya dong, sudah kita capture dan kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah.